Siapa pembunuh paling sadis yang kalian tahu? Siapapun itu, pasti nggak sebanding sama yang satu ini. Percaya nggak? Ternyata ada sosok kecil yang pernah ngabisin hampir seluruh penghuni bumi. Tapi yang paling anehnya, dia juga lah yang justru bikin kita semua hidup. Siapakah dia? Sosok itu adalah Cyanobacteria, sebuah makhluk kecil bersel satu yang hidup di perairan. Miliaran tahun lalu, dialah makhluk pertama yang bisa manfaatin cahaya matahari jadi energi dan ngehasilin oksigen. Ya, beda sama bakteri lain yang makan temennya sendiri, makhluk ini cuma butuh matahari buat hidup. Jadinya dia berkembang biak cepet banget. Curang banget. Akhirnya oksigen pun makin banyak dan makin banyak. Sampai terjadilah peristiwa maha penting ini. GOE. Tapi, yang terjadi saat itu sama sekali nggak kayak yang kita bayangin. Buat kita, mungkin oksigen itu pentingnya nggak ternilai. Tapi dulu, ternyata oksigen justru ibarat racun buat sebagian besar penghuni yang hidup di zaman itu. Perlahan tapi pasti, para penghuni lama mulai musnah. Tersisihlah ke dasar laut. Oksigen yang menuhin udara juga bikin berbagai efek domino buat bumi. Selimut udara gersang yang tadinya penuh sama gas-gas ini jadi bereaksi sama oksigen. Akhirnya, suhu dunia jadi mendingin. Terjadi zaman es, lapisan ozon terbentuk, dan yang paling keren, diduga si bakteri tadi pernah tanpa sengaja dimakan sama makhluk prasejarah lainnya. Dan ternyata setelah dimakan, mereka justru ngebentuk combo baru dan jadi cikal bakal sel tumbuhan. Ya, yang sekarang kita kenal sebagai hijau daun. Oke, jadi kalau digambarin, cerita perjalanan bumi kurang lebih kayak gini. Sang bakteri hampir bikin punah satu dunia, tapi abis itu justru ngubah bumi jadi lebih ramah buat dihuni. Tapi sebenarnya peristiwa ini sama sekali bukan satu-satunya kepunahan massal masa lalu. Dalam 500 juta tahun terakhir aja, ada 5 kepunahan massal yang pernah terjadi ini. Termasuk yang musnahin para kadal raksasa kesukaan kita. Dan para ahli bilang, kepunahan massal ke-6 bisa aja terjadi lagi. Salah satu penyebabnya adalah kita. Krisis iklim besar-besaran dan rusaknya lingkungan akibat ulah manusia bikin hewan dan tumbuhan ikut terancam keberadaannya. Karena ketika mereka punah, lalu gimana kita, manusia, bisa bertahan? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar